Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari ke-27 bulan Ramadan, kita akan coba membahas satu buah hadis ini sebagai muqaddimah. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Amroh, dari Abu Amroh. Ini memang kalau nama ada abu-abunya itu tradisi Arab zaman dahulu, Pak. Jadi menyebut seseorang dengan nama anaknya atau karakteristiknya gitu, Pak. Ada abu-abunya itu. Ya, kalau Carlos Abu Hamzah, ini Carlos Bapak Hamzah, itu maksudnya. Ya. Cuma memang sejak yang ada abu-abunya itu banyak jadi terduga teroris. Nah, itu apalagi muncul Abu Janda, wah itu Pak. Nama nggak jelas kan. Jadi apa? Nah, tradisi ini kemudian mungkin kurang cocok, kurang pas ya, tapi ini warisan para jemaah ya. Nama aslinya adalah Sofyan bin Abdillah. Di sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu namanya adalah Sofyan bin Abdillah, anaknya Abdullah. Nah, gelarnya di belakang ini, Pak. Ya. As-Saqafi itu gelarnya para jamaah ya. As-Saqafi. As-Saqafi ya. Karena memang dia berasal dari Saqif. Nah, ini penamaan zaman dahulu tuh sering kayak begini, Pak. Ya. Pertama itu ngambil nama anaknya ya. Bapaknya Amroh, kemudian nama aslinya cuma satu ya. Kemudian nama bapaknya dan nama asalnya. Nah, itu Pak jemaah ya. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita mau nyoba-nyoba, Pak, misalnya ya. Tuh. Misalnya dia nama anaknya Fatimah. Jadi Abu Fatimah. Nama aslinya Hasan. Abu Fatimah Hasan, bapaknya namanya Husain. Jadi Abu Fatimah Hasan bin Husain. Dia dari Jawa ditambahi ya. Abu Fatimah Hasan bin Husain Al-Jawi. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi kalau ada yang ngikut-ngikut gitu, nah itu sebenarnya ngikut ini para jemaah ya. Jangan kaget. Nah, tapi kalau kita pakai itu panjang banget jadinya, Pak ya. Ini orang bingung gitu nanti ya. Apalagi kalau mau disebut lengkap ya, dari Surabaya, Jawa, Indonesia ya, di As-Surabawi, Al-Jawi, Al-Indonesi, wah tambah panjang lagi para jemaah ya. Baik. Nah, tapi kita As-Saqafi ini Saqif, Pak. Saqif itu mana? Taif. Nah, lu memang Taif itu di mana? Nah, ini baru kita coba. Sebelum bahas hadis itu, kita coba jalan-jalan ke Taif dulu, Pak. Ya. Jadi para jamaah perlu ingat, Rasulullah SAW itu pernah dakwah sampai ke Taif. Ya. Kenapa beliau dakwah sampai ke Taif? Di Mekah itu udah dilarang dakwah, ya jamaah. Ya. Jarak Taif sama Mekah itu 65 km. Nah, ya. Wilayahnya relatif subur, hawanya sejuk, banyak toko-toko Mekah yang punya rumah peristirahatan
dan perkebunan di Taif. Jadi kayak batu lah gitu para jamaah. Ya, kalau kejauhan ya kayak terawas. Orang-orang Arab emang biasa kalau mereka musim panas ke Taif. Makanya Taif itu sampai sekarang hawanya dingin, Pak. Ya, sampai sekarang Taif itu hawanya dingin. Nah, ini dipilih oleh Nabi SAW. Ya, jadi kenapa Rasul memilih Taif sebagai target dakwah? Kan di Mekah kan nggak bisa. Dakwah harus tetap jalan dong. Jadi nggak ada dakwah itu rehat, wah nggak ada, Pak. Ya. Atau cuti dulu, pensiun dulu dakwahnya, nggak ada, Pak, nggak ada. Ya, di dakwah nggak ada pensiun, nggak ada jamaah. Ya, nah, bagi seorang dai dia nggak boleh berhenti dakwah. Gitu, Pak. Ya, tapi kalau masjid yang dakwahnya libur, nah ini dimaklumi. Nah, kalau kantornya libur ya, nggak ada jamaahnya, Pak. Ya, mau nggak mau pengajiannya libur. Alhamdulillah. Saya pikir hari ini libur, ya. Ternyata Ustadz Hasbi WA saya, gitu ya. Ternyata masih masuk Ustadz ya. Besok libur. Oh, Jumatan besok gimana? Libur juga. Oh, Jumatannya enggak. Baik. Nah, jamaah sekalian, kalau Jumatan jangan sampai libur lah. Jadi Rasulullah langsung pikir kita harus terus dakwah. Kemana? Ke Taif. Kenapa? Di Taif itu ada satu berhala dari 3 berhala besar. Lata, Uzza, Manat. Lata di Taif. Secara politik, suku Sakif itu saingan sama suku Quraisy. Nah, ya. Jadi mereka saingan. Jadi mereka pokoknya gimana caranya harus menguasai Mekah, begitulah. Begitu Quraisy menguasai, Sakif ini menunggu-nunggu. Kalau bisa kita yang menguasai di masa akan datang. Jadi mereka sudah ada persaingan politik. Secara ekonomi, lokasi pasarnya termasuk pasar yang dikunjungi orang. Jadi Taif ini daerah yang strategis untuk dakwah para jamaah, ya. Strategis. Kita lihat para jamaah. Rasulullah SAW kemudian dakwah ke sana. Ya, itu para jamaah perlu ingat, ya, beliau ketika dakwah ke sana itu jalan kaki, Pak. Nah, itu, Pak, ya, dari Mekah ke Taif. Karena kalau naik tunggangan bisa ketahuan orang musyrik Quraisy. Jadi harus jalan kaki, Pak. Tuh, sampai ke Taif dan pengawalnya cuma satu, anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nah, jadi berdua, Pak, jalan kaki di Taif. Kurang lebih berapa tadi? 65 kilo para jamaah, ya. 65 kilo. Nah, dan karena Taif ini daerah dingin, dia jalannya nanjak, Pak. Nanjak. Ini kita sudah langsung berpikir saja. Pernah nggak sih mendakwakan agama Islam jalan kaki 70 km terus nanjak? Ya. Jadi kayak dari sini ke Terawas lah, atau dari sini ke Batu lah kalau mau jauhan dikit, ya. Tapi jalan kaki terus nanjak. Nah, kan? Pernah nggak ngalami kayak begitu? Ya, boro-boro, Pak. Ya, saya kesini aja naik mobil, Pak. Ya, naik motor kepanasan, naik mobil, ya. Ini nggak pakai jalan kaki. Ya. Sampai di sana, ya. Beliau itu langsung mendakwai kepala-kepala sukunya para jamaah, ya, kepala-kepala sukunya. Nah, disambut sama Abdul Jalil, Mas'ud sama Habib bin Amr, ini kakak adik, ya, didakwai. Nah, tapi para jamaah, ketika Rasulullah mengajak mereka masuk Islam, mereka malah ngeremehkan, Pak. Jadi mereka malah bilang gini, gak ada orang lain, tak, selain kamu yang jadi utusan Allah, gitu loh. Ya kan? Gak ada orang lain, tak. Ya kan? Lah kalau kamu Rasul, kok model
model dirimu yang Rasul tuh kok kayak begitu gitu. Ya. Jadi begini Pak, jadi ditolak mentah-mentah Pak, tolaknya sambil ngeremehin Pak. Jadi bayangin aja ya, jalan 70 km, jalannya menanjak sampai di sana, kemudian ditolak mentah-mentah. Masalahnya bukan cuma ditolak, Rasulullah di situ 10 hari Pak, tetapi dizolimi, ya, dizolimi, Taif itu, diusir, dilempari, ya, yang lempari itu hampir satu penduduk lah, satu, kita sebut satu kota lah ya, tapi sebenarnya waktu itu enggak sebesar-besar amat itu, ya. Dilempari beliau, tua muda, budak, anak-anak, perempuan ngelempari Rasulullah SAW, ya. Sampai beliau terluka dan kemudian Zaid yang menjadi tameng lukanya lebih parah. Jadi kita sudah boleh berpikir dulu Pak ya. Saya katakan tadi di Mekah mau dakwah nggak bisa, dikepung sama musyrik Quraisy. Setelah itu beliau harus cari alternatif dakwah lain. Kemana? Ke Taif. Sampai di Taif bukan diterima malah ditolak. Udah capek-capek jalan 7 km, 70 km ditolak. Bukan cuma ditolak, dilempari batu sampai berdarah-darah. Makanya para jamaah kalau umroh plus Taif, umroh mampir Taif, ini harus diingat. Ini harus diingat Pak. Sampai kiamat peristiwa ini akan selalu diingat sama umat Islam. Ya. Kecuali bagi yang lupa. Nah ini makanya saya ingatkan Pak. Karena di Taif sekarang itu yang diingat Pak, pertama itu belanja buah-buahnya enak Pak, murah pasarnya itu. Terus naik kereta gantung. Waduh, lihat pemandangan tuh Pak. Ya. Naik elektrik kayak wahana itu Pak, ya kan? Mampir ke toko parfum. Ya, lihat pembuatan parfum, belanja juga ujung-ujungnya, sama makan nasi mandi. Nah, jadi ke Taif itu yang diingat ini doang Pak, bayangkan. Jadi lupa loh. Ya, insya Allah mau Taifnya ngingetin, tapi kan ngingetinnya itu kan tergantung seberapa kuota waktu yang diberikan dan seberapa nyimak jamaahnya kan begitu ya. Kalau sudah kepengennya rekreasi kan begitu, ya kan? Agak repot tuh. Jadi segitu Pak jamaah ya. Nah, saat itu para jamaah dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW Pak, ya ini doanya terkenal Pak, ya doanya terkenal Pak, ya. Jadi kalau ini mau bahas doa ini perlu pembahasan khusus lah Pak, ya kita nanti kalau kita bahas sirah lagi Pak ya. Ini juga sirah sih Pak, ya juga sirah para jamaah, ya. Nah, beliau setelah dari situ beliau akhirnya kan melarikan diri para jamaah, melarikan diri ke mana? Ke wilayah kebun para jamaah, ya, ke wilayah kebun. Nah, kebunnya ini kebun milik Utbah dan Saibah bin Robi'ah, tokoh Mekah. Mereka sama punya villa di Taif juga. Nah, beliau kemudian larikan ke kebun. Nah, Utbah sama Saibah kasihan tuh, ya. Terluka itu Muhammad, ya kan, sembunyi di kebun kita. Maka Utbah sama Saibah memerintahkan pelayannya ini namanya Adas, agamanya Nasrani, untuk membawakan anggur kepada beliau. Ya, baik, kasih anggur itu kepada Muhammad. Nah, para jamaah, ketika Adas ngasih anggur kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah itu sebelum makan itu mengucapkan apa para jamaah? Bismillah. Ya kan para jamaah? Ida akala ahadukum falyakul bismillah. Apabila kamu mau makan ucapkan bismillah. Nah, jadi mau makan bismillah. Adas nih heran Pak. Loh, dia bilang yang engkau ucapkan tadi itu nggak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Penduduk Taif nggak pernah ngomong bismillah. Nah, Rasul malah tanya balik, ya.
Lah, kamu dari mana berasal, wahai Adas, ya kan? Wa madinuka, dan agamamu apa? Nah, dia jawab, ya, Nasroniyun, saya Nasrani, ya. Wa ana rajulun min ahli Ninawa, ya. Dia dari wilayah Ninawa. Nah, Rasul langsung ingat, Pak. Ya. Langsung ingat beliau. Oh, beliau mengatakan, oh, min qaryatir rajulis sholih Yunus bin Matta. Dari desanya orang soleh namanya Yunus, ya. Loh, Adas kaget. Loh, kok kamu tahu Yunus sih? Kan gitu, Pak. Kok kamu tahu Yunus, para jamaah? Ya, para jamaah. Terus Rasulullah jawab begini, ya. Daka akhi kana nabiyan wa ana nabiyun. Dia saudaraku, kan dia nabi, aku juga nabi. Waduh, langsung Adas, para jamaah, cium kepala, cium tangan, cium kaki. Wah, ya. Dihormati. Para jamaah perlu ingat, Pak, ya. Wilayah Ninawa itu di Irak, Pak, jauh. Rasulullah tuh gak pernah ke Irak, gak pernah. Makanya Adas tuh bingung, ya. Ini kan orang Mekah, orang Arab, gak pernah ke Irak. Kok tiba-tiba tahu ada orang soleh, nabi di wilayah asalku? Gak mungkin dia tahu kalau dia juga bukan nabi. Makanya beliau sebutkan, saya juga nabi. Nah, Robi'ah akhirnya bingung, Pak. Tuh, lihat tuh, pelayanmu, penjaga kebunmu tuh, ya, kena pengaruh buruk sama Muhammad. Nah, para jemaah gitu, ya. Jadi ketika Adas kembali, Adas cerita, Tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada yang aku baru kerjakan tadi. Sungguh, ia telah menceritakan kepadaku sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Nah, tapi nasib Utbah bin Robi'ah dan saudaranya, Pak, sampai meninggal dia nggak masuk Islam. Sampai meninggal dia berada di barisannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Para jamaah, ini masjid Adas disinyalir, Pak, ya, disinyalir. Tapi nggak bisa ke sini, bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Sama pemerintah Arab Saudi ditutup, Pak. Ditutup, ya, steril. Ya. Karena pohon, ini ada cerita, pohon tempat Rasulullah bersandar ketika istirahat dari dilempari tadi yang dikasih anggur, ya, pohonnya itu, batang pohonnya itu membentuk punggung Rasul, bahunya Rasul. Nah, itu ada cerita seperti itu. Makanya sama pemerintah Arab Saudi di steril tempat ini, khawatir lebay. Ya, jamaah itu kan sering lebay kalau begitu-begitu, para jamaah itu, Pak. Ya, nanti mungkin dicium-cium, ya, dipotong, dibawa pulang, Pak. Ya, itu khawatir gitu, Pak. Ya kan? Jadi nggak bisa. Makanya itulah kenapa jadi alasan jamaah umroh itu kalau ke sini nggak pernah mendapat cerita detail tentang Taif. Padahal para jamaah, ya, orang-orang Taif sekarang kalau ditanya nyesel. Kenapa leluhurnya tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena kalau leluhurnya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, Taif jadi Madinah. Taif terkenal itu. Mereka nyesel, Pak, sampai sekarang. Ya kan? Karena menolak dakwah Nabi. Sekarang Taif jadi tempat wisata. Ini, Pak, saya sebutkan desanya Adas tadi, desanya Nabi Yunus, lupa jauhnya, Pak, ya kan? Coba antara Irak sampai ke Mekah, jauh sekali, Pak. Ya. Rasul tahu, ya, karena sama-sama Nabi, para jamaah. Ya, baik. Tapi ada yang menarik, Pak, yang kita nggak boleh lupakan. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada beliau. Ini cukup masalah Taif, Pak, ya, karena bahas Taifnya 20 menit, Pak, gitu, ya. Padahal kita mau bahas hadis tadi, gitu, Pak. Ya. Nah, ini Ibunda Aisyah pernah tanya, pernah nggak ada peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud? Perang Uhud itu kan beliau terluka, ya. Maka beliau ceritakan, ada peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud. Apa itu? Ketika beliau ditolak dakwanya di Taif. Nah, ketika beliau ditolak,
kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril sudah sama malaikat penjaga gunung, Pak. Loh, Pak, ya. Jadi ada malaikat penjaga gunung, Pak. Tapi jangan disembah. Nanti jadi pesugihan ke Gunung Kawi malah keliru, ya. Ini memang malaikat-malaikat yang spesialis buat jaga gunung. Tapi mereka atas kehendak perintah Allah. Jadi kalau kita ke gunung tetap nyembah Allah. Jangan nyembah sing bau raksa gunung, malah keliru kita, Pak. Ya kan? Tetap sholat di gunung. Nah, malaikat penjaga gunung ini menawarkan, Pak. Ya, lihat itu. Apa tawarannya? Ya Muhammad, ya. Dzalika fima syi'ta. Muhammad, terserah engkau. Ya. In syi'ta an udbiqa alaihimul aksyabain. Kalau engkau mau, Muhammad, ya, dua gunung ini, ya, gunung-gunung ini yang ada di sekitar Taif para jamaah, ya, aku akan turunkan, akan aku ratakan, akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Loh ini kan gak main-main, Pak. Loh kenapa? Dakwah utusan Allah dengan kejujuran, dengan kebeningan hatinya, dengan ketulusannya ingin menyelamatkan manusia, ditolak sama satu kota. Satu kota menolak. Makanya harusnya ada hukuman langsung kepada penduduk kota tersebut. Sebagaimana penduduk-penduduk di negeri-negeri lain yang menolak dakwah nabi-nabi lain, para jamaah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, para jamaah. Kaum Sodom, ya. Itu kan dihabiskan semua. Lah, penduduk Taif itu mau dihabiskan juga. Selesai. Karena kamu menolak dakwah Nabi. Kita lihat, Pak, jawabannya Rasulullah SAW. Bal arju, Pak. Ya. Jangan. Arju. Aku berharap, Pak. An yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusriku bi syai'ah. Jadi Nabi kita para jamaah, beliau itu tidak mau membalas orang-orang yang menolak dakwah beliau. Beliau sudah terluka parah, Pak. Dilempari satu kota, bayangin, Pak. Ya. Tapi karena keluhuran akhlak beliau, ketinggian perilaku beliau, ya, ketulusan hati beliau, Pak, satu penduduk Taif dimaafkan semua. Ini kita bisa melihat, Pak, betapa sayangnya, betapa rahmatnya Nabi kita kepada seluruh manusia. Beliau inginkan yang terbaik bagi hamba-hamba Allah. Beliau inginkan kita semua selamat masuk surga. Beliau tidak ingin membalas. Beliau tidak ingin menghukum. Beliau tidak ingin menghabisi. Beliau ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya para jemaah. Tapi kita ini sudah masuk Islam. Sudah dapat hidayah, sudah menjadi follower beliau. Tapi apakah sudah benar para jamaah? Cinta kita, ya, keimanan kita para jamaah, ya, sayang kita, sholawat kita kepada baginda Nabi SAW. Apakah udah sampai seperti itu, Pak? Ya. Makanya dari hadis ini, Rasulullah tidak menghabisi penduduk Taif. Hari ini penduduk Taif semua beriman, Pak. Hari ini semua beriman. Termasuk yang meriwayatkan hadis ini yang mau saya bahas itu, Pak. Yaitu Sufyan bin Abdullah. Dia beriman, masuk Islam ujung-ujungnya, Pak. Kalau seandainya ya Rasulullah mau membalas, habis masyarakat Taif, gak ada yang beriman. Tapi hari ini anak cucu masyarakat Taif semuanya beriman. Dan kemudian menanyakan hadis ini. Yang ada kaitannya dengan di penghujung Ramadan ini para jamaah. Kita harus istiqomah.
Kan dia tanya, wahai Rasul, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini punya banyak definisi, Pak. Ya. Abu Bakar mengatakan tetap teguh Allah itu Tuhan, nggak boleh syirik. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan tetap teguh dengan tauhid sampai wafat. Ya. Buya Hamka menyebutkan istiqomah itu tegak lurus, teguh pendirian, tidak nyeleweng kiri kanan, nggak pernah mundur. Ya. Maka Ibnu Rajab mengambil kesimpulan istiqomah itu menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, nggak berpaling ke kanan atau kiri. Para jamaah perlu diingat ya, istiqomah itu berat. Sampai-sampai para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ketika rambut beliau beruban, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa rambutmu sudah beruban putih-putih? Beliau menjawab, sayyabatsni hudun wa akhawatuha. Rambutku beruban karena memikirkan ayat-ayat yang turun dalam surat Hud dan surat-surat yang lain, para jamaah. Ya. Apa ayat itu, para jamaah? Ayat itu ini, Pak. Ya. Hud 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala talgau innahu bima ta'maluna basir. Ayat tentang istiqomah. Jadi Rasulullah SAW rambutnya beruban karena mikirin ayat tentang istiqomah. Sedangkan kita, rambut kita beruban karena kita memikirkan cicilan itu Pak, ya, utang-utang nggak beres tuh Pak, ya, ya Allah. Makanya katanya Said Qutb, ya, kalau kita melihat ayat ini, ya, kata Said Qutb, itulah beratnya istiqomah. Tapi tenang Pak, walaupun berat, ganjarannya besar. Al-Ahqaf 13-14 sama Fusilat 30. Ini kan ayat khusus. Mereka-mereka yang istiqomah akan dicabut nyawanya oleh malaikat, ya. Tapi pencabutan nyawanya itu malaikat sambil mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami di sini justru mau memberikan kabar gembira. Dicabut nyawamu tapi kamu dapat surga. Kita coba bandingkan para jamaah. Ini mumpung saya masih buka file ya. Waktu saya kurang 2 menit para jamaah, ya. Kita lihat Pak, orang-orang dolim, ya, dicabut nyawanya sama malaikat maut, ya. Disebutkan oleh Allah, walau taro idid dolimuna fi gomaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Sambil dipukuli Pak sama malaikat, sambil disuruh keluar itu nyawanya itu. Bagi orang-orang dolim, ya, yang dolim, yang merugikan rakyat, merugikan negara misalnya, pada zaman kan dolim juga harus tobat Pak, ya kan? Yang masa korupsinya sampai 193 triliun itu kan dolim banget, itu setahun lagi Pak, ya kan? Bagi orang-orang yang nggak beriman, yatribuna wujuhahum wa adbarohum, dipukuli punggungnya, dipukuli mukanya, ketika dicabut nyawanya. Tapi bagi orang yang istiqomah tadi Pak, apa kata malaikat, ya, alla takhafu wala tahzanu, ya. Jangan takut, jangan sedih, justru kamu ini akan dapat surga. Nah, baru kita sampai kepada pembahasan. Terus gimana? Habis Ramadan kita tetap istiqomah. Kiat-kiat istiqomah itu seperti apa? Kan begitu para jamaah. Ya. Masalahnya waktunya udah habis. Nah, jadi tips singkatnya dari saya para jamaah untuk mencapai istiqomah, ya. Tips singkatnya adalah para jamaah silakan cari istri yang namanya kalau itu bohongan jangan dipercaya para jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tanya jawab dah Ustaz. Harus dah Ustaz. Lagi puasa loh.
Silakan para jemaah. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada berarti 15 menit harus dilakukan, Ustaz. Jangan ya, nggak boleh itu menyalahi aturan ya. Nggak ada Ustaz, jangan dipaksa Ustaz. Cukup? Terima kasih para jamaah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah sepanjang hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah masuk surga semuanya, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.